Big Bangers, jumpa lagi dengan saya di Big Bang Show. Salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh anak-anak muda kreatif ketika hendak menjalankan usaha mereka adalah faktor modal usaha. Kali ini saya hendak bercerita mengenai anak-anak muda kreatif yang mencoba memecahkan masalah permodalan ini melalui cara-cara yang unik dan kreatif. Apa yang mereka lakukan? Sebelum saya undang mereka, saya hendak memperkenalkan dua mentor setia yang selalu menemani saya di acara Big Bang Show. Kali ini saya ditemani oleh Veronica Kolendam dan Arto Subiantoro. Vera, pakai rok keren, kotak-kotak Big Bangers banget ya. Terima kasih Vera, terima kasih Arto udah hadir ya. Kali ini kita akan berbicara mengenai modal usaha. Karena ini salah satu faktor penting yang selalu menjadi kendala. Karena bank sering tidak bisa mengakomodasi ide-ide kreatif kalau agunan tidak ada. Nah, ini faktor yang regulasi ya, yang sulit untuk dipecahkan dan membuat anak-anak muda banyak yang tidak bisa menjalankan ide-ide bisnis mereka gara-gara modal. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana anak-anak muda lainnya menciptakan peluang memberikan modal usaha. Sebelum kita panggil tamu pertama kita, mari kita simak dulu snapshot berikut ini. Fasilitas bantuan finansial yang mendukung pertumbuhan usaha kecil termasuk sosiopreneur mulai banyak tumbuh di Indonesia. Salah satu yang mengkhususkan diri untuk membantu para pemilik usaha sosial atau sosiopreneur dalam menggalang dana adalah Gandeng Tangan. Bersama rekannya, Jesse Setiawan membuat konsep Gandeng Tangan berbasis crowdlending, di mana dana yang sudah disumbangkan donatur akan dikembalikan lagi secara berkala tanpa dikenakan bunga apapun. Tapi tidak sembarang usaha sosial bisa masuk ke Gandeng Tangan, karena Jesse dan rekan memberlakukan sistem seleksi serta beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi. Antara lain usaha harus berlandaskan sosial, memiliki model bisnis yang jelas, dan sudah berjalan minimal 6 bulan, serta tidak dalam posisi bangkrut. Itu tadi cerita mengenai Jesse Setiawan ya, dengan gandeng tangannya. Bagaimana kalau kita undang langsung? Jesse Setiawan. Jesse, apa kabar? Baik-baik semua? Baik. Iya, silakan. Gandeng tangan. Coba ceritakan, gandeng tangan ini persisnya kegiatannya apa? Oke, ini itu situs website di mana platform orang bisa bergotong royong kontribusi dengan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk usaha kecil dan menengah. Kalau saya punya ide, kemudian saya membutuhkan modal, bisa dibantu nggak oleh gandeng tangan? Kalau punya ide bisnis dan udah mau jadi usaha, apply ke gandeng tangan, itu yang pasti harus ada manfaatnya gitu. Misalnya membuka lapangan kerja. Nah, berapa besar sih saya bisa pinjam melalui gandeng tangan, pinjam modal usaha? Maksimalnya 50 juta. 50 juta. Apakah pinjaman ini nanti dikenai bunga? Bunganya 0%, kita ambil administration fee 5% di awal, bisa kalau dia 6 bulan ya 5%, kalau 2 tahun. Daurnya berapa lama? Mereka harus kembalikan dalam 1 tahun, Maksimal apa 6 2 bulan? tahun. Maksimum 2 tahun, Dan- jadi dibagi rata. Iya, dan dikembalikan lagi ke mereka. Mereka mau minjemnya tuh berapa lama? 24 bulan kah atau 12 bulan? Terus pembayarannya juga dikembalikan ke mereka. Apakah mau mereka bulanan atau per 2 bulan, per 3 bulan? Sebelum mereka bisa launching itu ada kesepakatan kan. Kesepakatannya kalau mereka terlambat, apa yang akan terjadi sama mereka gitu. Jadi kalau Ini kan janjinya di platform kan, Iya. bukan legal, nggak binding, non-binding intinya. ketika sudah terdanai, pas kita mau mencairkan dananya, itu pakai agreement yang legal, jadi perjanjian pinjam meminjam lah. Atau Nggak di pakai notaris atas tapi di atas kertas. materai aja. Sejauh ini masih Saling masih percaya. manual, masih manual. Misalnya kirim email, dia tanda tangan, dibalik di scan lagi, tanda tangan gitu. Pengennya sih Peminjam digital udah berapa? agreement. Jumlah peminjam udah berapa? Berapa bisnis, jadi berapa Borrowers usaha yang ya? udah disepor? Kalau yang terdanai sih 13. 13 usaha. 13 usaha sampai. Dari berapa crowd?
dari berapa manusia Ya, itu pemberi yang pinjamannya individual? 650. 600 membantu 13 Pinjaman. bisnis. Iya. Baik. Tanpa Yang bunga. antre, yang masih antre, yang belum didanai masih banyak atau? Iya, aplikasinya kemarin kan lebih dari 200 itu malahan UMKM. Karena waktu itu fokusnya di social entrepreneur, jadi yang memenuhi kriteria kalau impact sosial dan lain-lain itu dikit, cuma 30-an lah gitu. Sekarang mulai Dari 200. dilonggarkan Akhirnya sedikit. sekarang, Yang penting usaha mikro dan kecil ya. Kecil. Oh, jadi Menengah. udah nggak langsung social entrepreneur aja ya, Iya. karena skopnya terlalu Di besar tapi tetap ada di pertanyaannya manfaat dari bisnis kamu tetap apa impact. gitu. Oke, Om Marto, Tanya. apa yang menarik dari cerita ini? Ada 2 poin yang ingin saya highlight. Yang pertama Ya. sebenarnya kalau saya lihat tadi di review literaturnya, daerah cakupannya sudah cukup luas ya. Ada di Maluku kalau nggak salah, Di NTT, NTT dan segala Kutai, macam. Kalimantan, semua. Nah, kalau kita bicara brand, sebenarnya paling gampang itu kita mulai dalam area yang kita bisa kontrol, cakupannya. Jadi bayangkan kita punya ada 13 tadi ya, bisnis partner yang ada di 13 daerah. Itu kontrolnya akan sangat sulit sekali. Dan kedua, membangun brandnya sulit karena kita harus melakukan sosialisasi di masing-masing kota. Nah, yang paling gampang sebenarnya adalah membangunnya lewat skala yang lebih kecil. Misalnya kalau belajar dari Grameen Bank misalnya, mereka mulai dari area distrik dulu. Distrik yang paling kecil dulu mereka bangun trustnya di situ, di lingkungan RT. Lingkungan RT membesar ke RW, membesar ke kelurahan, akhirnya ke kota kabupaten. Nah, berapa lama? Ya, tergantung dari strategi misi-misinya segala macam. Menyambung Arto nih, 13 daerah ya. Itu kan verifikasi kan penting ya supaya nggak bad debt gitu. Kita juga kan membantu ekonomi misalnya ibu-ibu ya. Itu kita tahu rumahnya di mana, tinggalnya di mana, suaminya siapa. Kita harus tahu semua. Ini kamu visit apa enggak tuh yang di NTT misalnya. Kalau visit mahal udah pasti kan. Ini sama awalnya dengan kayak kita bisa. Siti Bisa juga bilang, memang dia charity base. Ngasih ke yayasan, tapi kalau yayasannya bodong, tanggung jawabnya brandnya hancur di Kita Bisa. Nah, coba jawab pertanyaan ini, Jessi. Bagaimana Maksudnya kamu? gini, tadi kan you said 5% management fee. Iya. Itu di bawah inflasi loh. Iya. Iya. Dan itu untuk semua Susah hidup operasional gitu. ya. Dan ribet, operasional itu ribet banget. Iya. Iya, iya. Nah, bagaimana kalian Yang- mengatasi persoalan ini? Ini kan yang skema yang tadi, kenapa dia harus perlu pendana awal sebelum bisa dapat dari publik? Karena pendana awal itu pasti lingkungan terdekatnya dia, gitu. Dimana kalau ketika dia telat-telat, itu akan tersebar, akan kita umumkan ke pemberi pinjamannya dia dan ke endorsernya dia. Jadi lebih ke reputasinya dia di mata Komunitas lingkungan dia. terdekatnya gitu. Itu pertama yang dicoba. Terus yang kedua untuk laporannya itu kita punya fitur diskusi atau berkabar yang dimana Yang kayak rating gitu. interaksi antara peminjam dan pemberi pinjaman itu akan bisa Dimonitor tektokan. di situ ya. Dan diskusi itu cuma bisa diakses sama si pendana proyek itu dan si pemilik proyek itu gitu. iya. Itu untuk laporannya dan bisa dijawab Nah, langsung. sejauh ini ada nggak yang magol tadi? Ada Kan ini kalau 10 nulis nyari 10 nama bisa Ya, ngarang. gimana Iya, kalau nanti 1000 adik gitu ya? kakak Joki. ini, iya. Oh. Oke. Tunggu dulu. Jadi sejauh ini ada yang sudah mulai nggak bisa bayar atau dia udah telat, misalnya ada sih yang telat 4 bulan gitu ya. Iya. Dan kita memang kontak terus dan kebetulan beneran di Jogja, jadi waktu itu pernah site visit gitu jadinya gitu. Site visit terus akhirnya dia cerita kenapanya, ya sudah. Dan ya, tapi tapi sekarang dia bukan udah membeli. nakal, bukan mau curang gitu Tapi ya. nanti kalau skalanya membesar pasti ketemu yang curang, Yang ketemu nakal-nakal modus. itu, iya. Risk managementnya ini loh, risk Iya. mitigationnya yang saya pikir banyak bolongnya. Kita kan melihat dari perspektif risiko dulu, Iya. karena satu hari kita khawatir niat baik ini disalahgunakan. Ini berapa pemodal yang sudah ikutan di situ? 600. 600 memodali 13 13. entitas ya atau usaha. Ya, itu jalan masih sekarang. Iya. Nah, habis ini nanti cerita karena di sana kita lihat ada beberapa produk ya yang katanya dibiayai melalui crowd lending yang dilakukan oleh gandeng tangan. Nah, pengusahanya juga kita udah undang, nanti dia akan bercerita apa manfaat yang dia dapat dari gandeng tangan karena dia meminjam modal melalui gandeng tangan dan dia akhirnya memberikan dampak bagi saya dengar ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu di mana? NTT. NTT. Baik, kita break sejenak. Do more, do good, big bang.